Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Antonia. Saya dari Prodi MIK Disdiket Saintika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Kulit pada manusia terdiri dari satu epidermis atau turunan dari ektoderm, yang kedua dermis atau turunan dari mesoderm. Ini gambarnya. Epidermis terdiri dari 3. Yang pertama, bagian luar kulit yang agak tipis. Yang kedua, terdiri dari jaringan epitel. Yang ketiga, merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu stratum basalis, yang terdiri dari 4. Yang pertama, terdiri atas satu lapis sel kolumner. Yang kedua, terletak di atas membran basalis. 3. Selalu mengadakan mitosis, dan sel-sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Dan stratum spinosum juga terdiri atas 3. Yang pertama, terdiri atas beberapa lapis sel. 2. Di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. 3. Diskus Merkel untuk rasa raba terletak pada stratum spinosum. Apa itu stratum granulosum? Stratum granulosum juga terdiri atas 3. Yang pertama, terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih. 2. Menunjukkan tanda-tanda kematian sel. Yang ketiga, mengandung keratohyalin yang merupakan cikal bakal keratin atau zat tanduk. Stratum lucidum juga terdiri atas 3. Yang pertama, terdiri dari beberapa lapis sel mati yang jernih. 2. Tembus cahaya karena mengandung eledin. 3. Hanya terdapat pada kulit tebal seperti telapak tangan dan kaki. Stratum corneum juga terdiri atas 4. Yang pertama, terdiri dari puluhan lapis sel yang mati. 2. Berbentuk pipi dan penuh dengan keratin. 3. Membentuk lapisan kedap air. 4. Selalu lulu dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Jadi, dari jenis sel penyusunnya, epidermis mengandung 4 jenis, yaitu keratinosit, yaitu sel epidermis yang sedang dalam pembentukan keratin, paling banyak di epidermis. 2. Sel Langerhans adalah seperti mikrofang yang berasal dari sumsum tulang, yang penting dalam pembentukan imunitas. 3. Sel Grunstein, yaitu berperan dalam pengajian antigen kepada suppressor sel, berperan dalam sistem imunitas. Terakhir, melanosit, yaitu pembentuk pigmen melanin. Sel Langerhans dan gambarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang dermis. Dermis ini terletak di bawah epidermis. Juga terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat gelatis dan kolagen, dan terdapat pada ujung-ujung saraf atau reseptor
pembuluh darah, pembuluh limpa, kelenjar, dan folikel rambut. Dan terakhir terdiri dari dua lapisan, yang pertama lapisan papiler, yang kedua lapisan retikuler. Jadi lapisan papiler terdiri atas 3, yang pertama merupakan bagian atas dermis, yang kedua mengandung papila dermis, yang ketiga terdapat pembuluh darah, kapiler, dan korpus myciner atau reseptor raba. Yang kedua, lapisan retikuler juga terdiri atas 2. Yang pertama merupakan bagian bawah dermis. Yang kedua mengandung folikel rambut, kelenjar sebacea atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus pecici atau respons tekanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang warna kulit. Sebenarnya warna kulit ini tergantung pada 3 faktor yang saling berinteraksi di antaranya. Yang pertama kapiler darah, pigmen koroten, pigmen melanin. Jadi melanin ada tiga. Yang pertamanya diproduksi dari asam amino triazoin dengan bantuan enzim triosinase. Kedua, berada pada organel yang disebut dengan melanosom dan berfungsi sebagai protektor dari sinar ultraviolet atau UV. Dan enzim-enzim pembentuk pigmen melanin juga diaktifkan oleh sinar UV dan UVC. Dan juga penyakit kekurangan kemampuan memproduksi melanin disebut dengan albino. Plakeles bercak kehitaman diakibatkan melanosit berkumpul banyak di suatu tempat. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang derivat epidermis. Ialah struktur tubuh yang berkembang dan epidermis sewaktu janin, meliputi rambut dan kuku, juga berfungsi sebagai potensi dari lingkungan luar, dan memiliki kelenjar juga berfungsi mempertahankan suhu tubuh dan membasahi kulit atau rambut. Pengertian rambut. Pasti setiap makhluk hampir seluruh mempunyai rambut. Yang pertamanya adalah batang rambut. Maksudnya adalah lapisan terluarnya mengandung keratin. Akar rambut yaitu terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, tertanam di dalam kulit. Kedua, di sekelilingnya terdapat folikel rambut. 3, ujung folikel membentuk papila akar rambut. Keempat, papila akar rambut diseliputi oleh satu lapisan sel germinal. Yang kelima, terdapat ujung dendrit yang melingkar-lingkar sebagai reseptor raba. Ini batang rambut, gambar epidermis, letaknya kelenjar minyak, erector filorum, akar rambut, dan menunjukkan folikel rambut sebagai tunjukkan dengan panah, bulbus rambut, dan mempunyai bintik hitam disebut dengan papila rambut, dan juga ada sekelilingi bintik-bintik hitam yang disebut dengan matrik rambut. Rambut juga mempunyai folikel rambut berbentuk sewaktu fetus berumur sekitar 4 bulan. Dari folikel tubuh lanio pada bayi yang baru lahir, lanugo dan rambut lain pada bayi akan lulu dan diganti dengan rambut kasar. Namun rambut juga mempunyai warna rambut. Ya, tergantung pada pigmen melanin yang dikandung.
Melanin terbentuk oleh melanosit yang terdapat pada lapisan germinal folikel dan bantuan enzim trasinase. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang otot penegak rambut. Yang pertama, suatu otot penegak musculus restorsifili yang menghubungkan akar rambut dengan papila dermis. 2. Akan berkontraksi saat kedinginan atau merasa kuat. Ini gambarnya epidermis, gambarnya rambut. Pertumbuhan rambut. Yang pertama, lapisan germinal pada akar rambut bermitosis, sedangkan lapisan atas rambut biasanya sudah mati. 2. Umumnya rambut tumbuh kurang lebih 1 cm per bulan. Beberapa waktu kemudian istirahat dan rontok. Ketiga, rambut rontok akan digantikan rambut baru lagi. Kuku. Kuku memiliki kuku. Yang pertama merupakan epidermis berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung jari tangan dan kaki. 2. Kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya kuku berwarna merah jambu karena warna merah pada pembuluh darah yang berada di bawahnya. Kelenjar pada kulit. 1. Kelenjar keringat. Menghasilkan keringat terdiri dari air garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan hasil amoniak. 2. Keringat ini berfungsi juga dalam interaksi dan keseimbangan tubuh. Dan kelenjar keringat ini di daerah ketiak selangkaian bersifat amfokrin, sehingga keringat bersifat lebih kental dan kadang-kadang juga berbau. 2. Kelenjar keruminose terdapat pada telinga luar, di mana kelenjar keringat berubah menjadi kelenjar keruminose. Jadi kelenjar keruminose ini terletak pada telinga luar. 2. Bekerja sama dengan kelenjar semanese atau lemak untuk menghasilkan serumen atau kotoran telinga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa kelainan luka. 1. Luka bakar. Luka bakar merupakan luka-luka pada jaringan tubuh karena deteriorisasi protein jaringan atau kematian sel yang disebabkan oleh panas, listrik, atau zat-zat kimia atau bahasa lainnya. Luka ini terjadi pada kulit, selaput lendir, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan sebagainya. Gejala luka. Yang pertamanya sakit, bengkak, merah, melepuh karena permeabilitas pembuluh darah meningkat. Luka bakar juga mengancam jiwa, yang disebut dengan shock epovolemic, yaitu volume darah menurun akibat permeabilitas pembuluh darah meningkat, air, protein, mineral, dan keluar ke tempat luka. B. Infeksi. Luka juga bisa mengakibatkan infeksi bila terjadi epidermis pada luka pada terkelupas. C. Gangguan pernafasan. Terjadi bila asap atau racun pada terhisap oleh paru-paru atau kerusakan pada saluran pernapasan. Faktor yang menentukan parah tidaknya suatu luka bakar. Yang pertama, persentase luar bagi tubuh yang terbakar. Kalau luka ringan, persentasenya 5%. Kalau luka sedang 15/50%. Kalau berat 50%. Jadi
Kedalaman luka bakar, struktur yang terkena gejala, yang sedikit sakit, merah, bengkak, tidak melepuh. Derajat 2, struktur yang terkena sampai bagian dalam epidermis dan bagian atas dermis. Gejalanya sakit, bengkak, merah, panas, dan melepuh. Derajat 3, struktur yang terkena semuanya bagian kulit dan derivat epidermis, sakit dari jaringan subdermis, merah dan bengkak, tidak dapat diraba. Ini seperti luka bakar. Pertolongan pada luka bakar. Yang pertama, dinginkan area yang terkena luka bakar dengan mengalirkan air dingin pada seluruh luka selama paling tidak 5 menit atau hingga rasa nyeri berkurang. Jika tidak memungkinkan, rendam dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Yang kedua, tutup daerah luka dengan kasa steril untuk menghindarikan dari risiko infeksi. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem integumen. Kalau ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau sulit dimengerti, saya minta maaf, karena setiap manusia yang bernyawa tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.